Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan juga rahmatnya, kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatunya. Mudah-mudahan seluruhnya dapat kita jadikan sebagai potensi untuk dapat diolah menjadi amal-amal kebaikan. Begitupun dengan kemanfaatan, sehingga kita akan membawa bekal yang terbaik untuk mendatangi alam akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba-Nya yang nanti masuk ke dalam golongan yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Amin. Jamaah sekalian, pada malam kali ini insyaallah tema yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang tauhid, bab perkara tentang syirik. Syirik terbagi menjadi dua bagian yang sangat besar. Yang pertama dibedakan dengan syirik akbar dan juga asgor. Kalau syirik akbar sudah jelas-jelas dan sudah tentu siapa yang melakukannya, para pelakunya itu akan diganjar dengan pertama dikeluarkan dari agama Islam. Dan yang kedua, seluruh amal perbuatannya, seluruhnya tanpa dipilah-pilih, kebaikan yang telah dilakukannya seluruhnya akan terhapuskan dan akan sirna. Begitupun kalaulah sampai-sampai tidak bertaubat, sampai datang kematian, ajal menjemput, maka menurut kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghfir, Allah tidak akan memberikan ampunan, sehingga sudah dapat dipastikan ini akan membuat seorang yang melakukannya kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Adapun syirik asghar yang kemarin kita bahas, orang-orang yang melakukannya ini tidak terancam keluar dari agama, namun tetap masuk ke dalam kategori dosa yang besar. Dan tentunya ini adalah suatu perkara yang tidak bisa dibuat enteng dan dianggap remeh bagi kita. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud, seorang ulamanya para sahabat, pada saat itu kita sudah bahas mengenai perkara tentang al-half, yaitu sumpah. Sumpah dengan menggunakan kalimat Allah, namun isi sumpahnya berbohong, itu lebih baik dibandingkan sumpah yang isinya itu benar, tidak dusta, tapi disertai tanpa dengan nama Allah. Menandakan bahwasanya perkara tentang syirik, walaupun dosa cuma syirik asghar, itu lebih besar dibandingkan dosa kebohongan, dosa dusta. Nah, maka dari itu tidak bisa dianggap enteng perkara mengenai syirik asghar ini. Dan yang selanjutnya, orang yang melakukan syirik asghar, maka amal perbuatan yang ternodai dan terikat yang dilakukannya itu dengan ada syirik asgharnya, maka itu akan hancur amalnya. Itu adalah yang membedakan secara garis besar mengenai syirik akbar dan juga syirik asghar. Para jamaah sekalian, sedikit sebelum kita masuk ke dalam pembahasan syirik asghar, masuk ke dalam yang khafi, sebagaimana tadi kita dengarkan mengenai khutbah Jumat, berbicara mengenai ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada manusia. Memang benar, seluruhnya apa yang kita jalani dalam kehidupan ini merupakan ujian. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu. Allah akan mengetahui dari ujian ini siapakah di antara orang-orang yang berada di dunia menjalani ujian tersebut shadaku, dia benar-benar jujur, dia benar-benar orang yang dapat mempertahankan keimanannya.
Wala ya'lamannal kadzibin, dan juga Allah akan mengetahui dari ujian yang Allah berikan ini dalam kehidupan kita siapa orang-orang yang dusta dalam menjalankan kehidupannya. Nah, mengenai ujian jamaah sekalian, tentunya bukan hanya satu perkara yang mungkin membuat kita sedih, bukan hanya sesuatu yang membuat diri kita susah ataupun musibah berupa bencana alam, tapi ternyata kelonggaran yang Allah berikan, kelapangan yang Allah berikan, termasuk harta fasilitas yang kita dapatkan, itu merupakan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, wal khair, dan juga sesuatu yang baik-baik, itu adalah ujian. Fitnah, ujian bagi kita. Maka jangan lengah ketika mungkin kita diberikan sesuatu yang membuat kita tenang gitu. Itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Alwi Al-Attas menggambarkan orang-orang itu kebanyakan dia bisa sukses, bisa melewati ujian-ujian yang berat. Ketika usahanya sedang sulit, dia itu akan merasa bahwasanya benar-benar dia mengharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ke Allah paminuju hese mah pasti ngadekul gitu nya. Tapi ketika urusan-urusan dunianya dimudahkan, kadangkala lupa untuk beribadah. Mengingat Allah pun kadangkala lupa, seperti itu. Bahkan dianalogikan seperti ini. Ibaratkan ada seorang pekerja bangunan. Yang satu bagiannya bagian di atas lantai yang tinggi. Yang satu lagi bagiannya untuk merenovasi dan memperbaiki bangunan yang di bawah. Nah, singkat cerita, seorang pegawai bangunan yang di atas ini ingin meminta orang yang ada di bawah, temannya itu, agar dia melihat ke atas. Dia ada butuh. Saking tingginya ketika diteriaki, hey. Namina saha misalkan, Aldi, gorowokeun sakenceng-kencengnya. Karena tinggi gak kedengeran orang ini yang di bawah. Temannya gak kedengeran. Nah, setelah itu orang yang di atas pegawai ini dia berpikir, si Jana mah harus dipancing ini mah. Mengeluarkan koin receh, dialungkan ke handap. Sek. Pas dialungkan ke handap, nyampe di bawah, si pegawai tadi lihat, ada barang yang jatuh. Pas dilihat, ada uang, koin. Dia menoleh kanan kiri, ambil masukkan ke saku. Yang di atas lebih penasaran lagi, kenapa nggak ngalir ke luhur gitu ya? Tambahin lagi koin yang lebih besar nilainya. Alungkeun deui ka handap. Candak deui luak liuk teh sesa masukkan ke kantong. Bahkan dia alungkan uang yang nominalnya tinggi. Uang kertasnya 100.000 gitu nya. Diambil, luak liuk enggak ada siapa-siapa, masukkan lagi, tapi dia enggak menoleh ke atas. Sehingga kesel yang di atas ya, ada batu baledokeun ke handap. Bredak, hampir kena ke kepalanya. Barulah di situ dia sadar, lihat ke atas. Wah, itu adalah analogi kita. Kadangkala ketika kita diberikan kebaikan dari Allah, kita tuh lupa untuk lihat ke atas. Kita tuh merasa, rezeki, lumayan, bonus, laba, untung, ambil saja. Lupa ke atas. Tapi ketika dibaledokeun, diberikan sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan, baru lihat ke atas. Ini hanya sebatas analogi saja. Kebanyakan dari kita seperti itu. Dan Allah pun sudah menyatakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza massahu syarru jazua." Orang-orang itu ketika Allah berikan sesuatu yang menyulitkan dirinya, dia itu jazua, banyak ngomong, berkeluh kesah terus, minta-minta terus ke Allah kalau lagi diberikan kesusahan. Wa idza massahul khair, namun sebaliknya ketika diberikan sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak, manu'ah, dia lupa, senantiasa dia kikir terhadap apa yang dia dapatkan. Ya istilah namanya, kita kadang-kadang termasuk saya. Aya musibah mah, digembar-gemborkeun, dicaruskeun ka batur saha wae disebutkeun, aduh saya teh juga musibahan. Usaha teu lancar, barudak sarakit, orang-orang jadi pada tahu. Tapi misalkan ada yang ngasih ke saya nominal besar segala macam, uang segala macam, jarang-jarang di beja-beja kapal feri, diam-diam aja ya Pak. Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Nah, itu adalah tabiat yang harus kita rubah selaku manusia. Nah, para jamaah sekalian, kita masuk ke dalam materi kita pada malam kali ini. Saya akan tuliskan dulu. Nah,
Syirik terbagi menjadi dua bagian. Pertama akbar, yang kedua asghar. Nah, kalau syirik asghar ini pun terbagi menjadi dua bagian juga. Ada yang zahir, ada berupa yang khafi. Zahir itu berupa ucapan dan juga perbuatan. Kedua hal ini nampak jelas terlihat. Adapun yang khafi, ini yang tersembunyi, tentunya ada di dalam hati manusia yang berkaitan dengan niat seseorang dan juga keinginan. Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Tauhid menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan syirik asghar itu yang pertama adalah setiap perkara yang disebutkan dengan istilah syirik oleh Nabi SAW berdasarkan dalil, namun sebutan syirik ini diselisihi dengan dalil lain yang memberikan pengertian bahwasannya syirik di sini bukan syirik yang akbar. Memberikan pengertian syiriknya syirik bukan syirik akbar. Yang artinya tidak mengeluarkan dari agama. Nah, apa maksudnya? Jamaah sekalian, Rasulullah SAW terkadang menyebutkan satu perkara itu dengan istilah syirik. Man halafa bi ghairillahi, siapa orang yang bersumpah dengan tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, faqad, kata Rasul, sungguh orang tersebut asyraka. Dia telah bertindak syirik. Nah, syirik di sini tidak disebutkan apakah syiriknya akbar atau asghar. Tidak disebutkan. Tapi bagaimana para ulama kita mengetahui bahwasanya syirik yang dimaksud dalam contoh ini adalah sumpah, ini adalah masuk ke dalam syiriknya syirik asghar? Karena apa? Karena ternyata ada dalil lain yang memberikan pengertian, yang memberikan pemahaman kepada para sahabat bahwasanya syirik yang dimaksud dalam sumpah ini tidak mengeluarkan dari agama. Contohnya apa? Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya sedang safar dalam satu perjalanan. Ternyata Umar bin Khattab pada saat itu, karena mungkin masih terbawa oleh kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu, menyebutkan apa? Demi Ka'bah. Gitu. Dia menyebutkan tanpa ada Allahnya, hanya menyebutkan Ka'bah saja. Nah, maka di situ Rasulullah SAW menegur Umar bin Khattab sehingga jangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar bin Khattab tidak diganjar sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Itu pengertian pemahamannya. Kalau misalkan sumpah tanpa nama Allah itu masuk syirik akbar, pasti Umar bin Khattab disuruh untuk bersyahadat kembali. Bisa jadi seperti itu. Ataupun diberikan peringatan yang sangat keras oleh Rasulullah SAW, diancam neraka segala macam. Tapi ini enggak. Ini yang dimaksudkan mengenai pengertian syirik asghar. Nah, ini mah terbatas. Jadi selama ada dalil yang disebutkan syirik oleh Rasulullah SAW, cuman dalilnya ada pemahaman diselisih dengan dalil lain, maka itu adalah syirik asghar. Yang kedua, para ulama kita muwahhidin, mereka ahli tauhid, menyebutkan bahwasannya syirik asghar itu apa? Setiap perkara yang menjadi satu, jalan, dua, bisa jadi wasilah, tiga, bisa jadi sebab,
Sebab apa? Wasilah apa? Jalan apa? Menuju syirik. Aduh, habis. Nah, menuju syirik akbar, maka itulah yang disebut dengan syirik asghar yang kita bahas kemarin. Nah, dia menjadi perantara. Misal, syirik akbar itu ketika seseorang beribadah kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya apa yang dia ibadahi selain Allah itu memiliki kekuatan yang dapat mengatur alam semesta, misalkan seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan syirik asghar itu apa? Dia tidak beribadah kepada sesembahan itu, tapi mungkin dalam hatinya ada keyakinan bahwasanya selain dari Allah itu, taruhlah wali-wali yang dianggap wali itu, dia memiliki kekuatan dan menjadi perantara bahwasanya dunia ini bisa diatur oleh dirinya. Itu masuk ke dalam syirik asghar. Atau contoh yang lebih gampang, ada orang yang percaya dia dengan kalungnya ini benar-benar akan menolak bala. Mual bisa masuk penyakit dengan kalung ini teh. Nah, itu masuk ke dalam syirik akbar. Karena dia yakin 100% kalungnya itu dapat menolak bala. Tapi kalau misalkan ada orang dia pakai kalung. Nah, tapi dengan ada pemakaian kalungnya, ada berpikir dia dengan kalung ini perantara bahwasanya bisa jadi nih si penyakitnya mual masuk kepada dirinya. Tidak sepenuhnya meyakini terhadap kalung, tapi hanya ada keyakinan sedikit saja itu bisa masuk ke dalam syirik asghar. Tentunya kalungnya itu bukan kalung yang dapat dibuktikan dengan secara ilmiah. Kan sekarang juga ada ya kalung-kalung kesehatan misalkan. Apakah ketika seseorang meyakini bahwasanya kalung itu memberikan kesehatan dalam dirinya setelah ada penemuan dan riset yang benar, boleh saja dia yakini, nggak apa-apa selama ada dasar. Tapi kalau misalkan ini mah diomongin dari orang, yo kalung iya teh, segala macam, kenging timana gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Kalung ataupun jimat ataupun apa gitu ya, yang tidak jelas asal usulnya, tidak ada asbab dohirnya secara riset, secara keilmuan, itu tidak boleh kita yakini sama sekali. Nah, jadi kalau misalkan syirik dimaksud dalam pemahaman yang kedua itu, dia lebih luas cakupannya. Apapun bisa masuk ke dalam syirik selama yang dikerjakannya itu adalah jalan perantara menuju syirik akbar. Nah, jadi itu yang membedakan jamaah sekalian. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan dulu? Ya, Bang, boleh. Kalau misalnya saya juga mau perhitungan juga sih. Wah, kalau saya olahraga ini juga terus jadi sehat, kuat gitu ya. Namanya. Wah, kalau misalnya saya olahraga, saya tetap aja terlindung dari penyakit dari itu. Iya. Itu termasuk syirik. Wah, nah itu dia maksudnya, itu tidak dikategorikan dalam syirik karena memang dengan olahraga sudah betul kesehatan akan terjaga, akan terlindungi dari penyakit, kebugaran dan imunitas akan meningkat seperti itu. Itu tidak masuk dalam syirik. Tapi kalau misalkan dengan diam di pohon ini misalkan saya menjadi kuat gitu, nah eta anu bahaya mah itu nggak ada risetnya, kecuali Pak Ferry mau ngeriset dulu boleh. Jadi kalau ada risetnya boleh kita percaya. Nah, itu yang membedakan. Maka dari itu antara syirik asghar dan juga perkara yang dibolehkan itu tipis. Bedanya ada di apa? Ada di asbab dohirnya. Nah, asbab dohir itu berupa apa? Berupa ilmu. Ya. Kalau misalnya kita meditasi biasa kan kita nggak nyembah apa-apa, nggak nyembah patung, nggak apa-apa, cuman marah terus gitu, itu termasuk syirik nggak? Aduh, gimana ya? Cuma maksudnya meditasi. Yoga atau apa gitu? Oh. Meditasi itu yang pertama terus sambil gini. Tujuannya meditasinya apa? Nah, harus lebih jelas lagi seperti itu. Ya, kalau kita meditasinya dengan zikir udah beres ya. Udah luar biasa itu. Kalau misalkan meditasi dengan menggunakan ya sarana ibadah orang lain,
tentunya tidak ada dasarnya dalam agama kita, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara syirik akbar dan asgor. Kalau asgor mah perantaranya. Segala perantara yang menuju syirik akbar itu bisa jadi syirik asgor. Nah, tapi para ulama menyebutkan juga kalau orang udah sering masuk melakukan syirik asgor, dia udah ada di jalannya. Bisa-bisa dia nyampe ke syirik akbarnya gitu. Makanya jangan juga menyepelekan itu mengenai perkara syirik asgor. Jamaah sekalian, nah kita akan lanjutkan mengenai masuk ke dalam syirik asgor dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang zahir, yang kedua ada yang khafi. Kalau yang zahir itu nampak dan terlihat. Ini kemarin kita juga sudah bahas sebagiannya. Syirik asgor yang zahir. Kita contohkan berupa ucapan. Pertama, sudah tentu kemarin kita bahas tentang sumpah. Sumpah tanpa dengan nama Allah. Kalau misalkan ada orang bersumpah, maksudnya ke Allah, tapi tidak ada nama Allahnya, boleh tidak? Boleh. Yang jelas, tetap intinya, maksud kita adalah Allah. Contoh dengan ungkapan, Walladzi nafsi biyadihi. Ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sering ucapkan. Walladzi nafsi biyadihi itu apa maksudnya? Demi zat yang nyawaku ada di genggamannya. Demi zat yang hidupku ada di genggamannya. Maksudnya di genggaman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh. Atau misalkan kita sebut dengan Rabbul Alamin. Kita bersumpah dengan wa Rabbil Alamin. Demi Tuhan pengurus alam semesta. Boleh tidak? Boleh. Tentunya sumbernya kepada Allah. Walaupun tidak selalu wallahi, tidak apa-apa. Yang penting sumbernya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon. Misalnya demi kan nama Allah kan banyak di Asmaul Husna. Termasuk itu. Misalnya demi Al-Amin. Demi Al-Qayyum. Iya, misalkan kita pakai wadzil jalali wal ikram. Wadzil jalali wal ikram. Boleh tidak apa-apa. Iya, termasuk dalam sifat-sifatnya Allah, Asmaul Husna itu boleh dipakai. Sumpah yang jelas maksud di sini adalah penyertaan Allah dalam sumpah kita. Kenapa? Sumpah harus dengan Allah. Kalau orang bersumpah itu, dia itu pasti mencari sosok yang diagungkan. Kalau misalkan kita sebut yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala, berarti menandakan ada yang agung selain daripada Allah. Ataupun mungkin ada yang maksudnya dipersamakan keagungan Allah dan juga yang lain. Maka dari itu Rasul sangat menjaga, sumpah pun harus dengan pengagungannya intinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sedikit bocoran saja. Bagaimana misalkan kalau bersumpahnya dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Pertama, ada yang menyebutkan boleh. Syaratnya apa? Syaratnya harus digandengkan dengan Allah. Wallahi wa rasulihi. Demi Allah, demi Rasulnya, demi Allah, demi Rasulullah SAW. Nah, ini bisa dipakai pendapat pertama seperti itu karena intinya adalah Allah, pengagungan utama Allah. Baru ini Rasul adalah sosok yang diagungkan juga. Bahkan ini kalau menurut orang-orang Arab, khususnya di Mesir seperti dosen saya sebut, nah ini adalah sumpah yang tertinggi. Derajatnya itu paling tinggi. Kalau orang udah sumpahnya wallahi wa rasulih, itu udah benar-benar yakin, hakul yakin dia teh benar-benar dia menguatkan dirinya dengan perbuatannya akan sumpah ini, paling tinggi. Nah, tapi ada juga yang menyelisihi. Kalau misalkan sumpah tetap tidak boleh dimasukkan dan disandingkan makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menyebutkan ini terlarang. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu dia pengagungan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah SAW agung tapi makomnya berbeda.
Bahkan sampai apa? Sampai dipertentangkan mengenai apa? Kalau misalkan ada pajangan, jamaah, Allah, Rasul, gandeng-gandengan. Ini kurang cocok misalkan. Harusnya Allahnya di atas, baru Rasul di bawah. Seperti itu. Ada yang sampai seperti itu. Karena saking apa? Takut gulu terlalu berlebihan kepada Rasul SAW sehingga posisinya makomnya disetarakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu yang mendasari para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai sumpah. Tapi pada dasarnya kalau sumpahnya tanpa Allah semuanya sepakat ini adalah tindakan syirik. Yang ke Mohon. Ini masalah kiblat. Ini apakah juga termasuk masalah itu? Misalnya begini, kiblat itu kita kan berarti sholat dan kita Allah kan menghadap Ka'bah. Betul. Nah, ini kalau yang citra kan sudah diarahkan dalam pembangunannya maka. Betul. Seandainya kita sholat di tempat yang lain yang tidak apa-apa, terus kita sholat menghadap ke sana, itu kan karena jarak sini kira-kira dengan Ka'bah itu kurang lebih 12.000 km. Betul. Artinya kalau kita menyimpang 1 derajat saja, Pasti melenceng jauh. Rusia itu Bisa, betul. itu gimana hukumnya, Pak? Nah, yang namanya kita beribadah, Pak, ada istilah biqadri istita'atihi. Dalam rangka kita melaksanakan ibadah itu harus sampai maksimal ke titik batas akhir dari yang bisa kita usahakan. Kalau misalkan Bapak merasa yakin bahwasanya kiblat itu sudah benar dan Bapak sudah berusaha, contoh, tanyalah kepada orang-orang, benar nggak kiblatnya ke sana? Biasanya, kalau misalkan tempat kita asing kan nggak tahu. Bisa kita usahakan seperti itu. Atau kalau misalkan kita punya gadget, kita buka arah kiblat kemana, nanti kita bisa lebih yakin. Nah, istita'atihnya tuh di situ, Pak. Nah, jadi insya Allah, bahkan kalau misalkan memang kita tidak tahu sama sekali dan tidak ada sarana yang menunjang untuk kita mengetahui di mana kiblat, kemana saja arah, maka insya Allah wajah Allah itu pasti akan kita tuju. Itu dalam kondisi darurat. Tapi tetap harus ada istita'ah, harus ada usaha yang maksimal dalam mengerjakannya, gitu, Pak. Ya, insya Allah. Maka dari itu biasanya dari Kemenag itu menginstruksikan di masjid-masjid itu dalam beberapa tahun atau segala macam ada pengecekan mengenai arah kiblat. Dan kita sering dapatkan di masjid-masjid besar khususnya, biasanya masjidnya arah sana, tapi ternyata si safnya itu sajadahnya agak dimiringkan. Nah, itu salah satu bentuk ikhtiar seseorang sehingga ya kalau memang kiblatnya arahnya salah ya dibetulkan saja. Kalau memang melencengnya jauh gitu. Tapi kalau misalkan memang masih searah, masih dikategorikan sebagai sah merujuk kepada kiblat, itu tidak apa-apa. Ini juga jadi pertentangan, Pak. Contoh ini dunia, bumi. Misalkan di sini kiblat. Nah, kita berada di sini. Pada umumnya orang itu kan pasti mengarah ke kepada kiblat ke sini ya arahnya. Tapi ada juga yang mengarah ke sini. Apakah ketika mengarah ke sini nyampe ke kiblatnya? Nyampe, sama kan? Misalkan di sana, mau ngarah ke sana juga sampai karena bulat dunia mah. Cuman ternyata ya ini ahli ilmu falak, ulama-ulama kita menyebutkan kaidah dan teori. Kalau misalkan ada kiblat, maka diambil sisi yang terdekatnya. Kalau lebih dekat ke sini harus ke sini. Walaupun ke sini nyampe-nyampe juga ke Ka'bah gitu ya. Tapi yang dipakai sini. Nah, maka dari itu luar biasa. Kita harus terus menggali lagi bagaimana para ulama kita menyikapi terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih Pak Said. Selanjutnya, ini berupa ucapan juga. Ada yang diistilahkan dengan apa? Dengan ungkapan, kalau misalkan seseorang mengungkapkan sesuatu yang biasanya itu berkaitan dengan hasil dari satu pekerjaan atau adanya kejadian yang terjadi, maka ketika tanpa menyebutkan nama Allah, ini bisa tergelincir dalam masuk syirik asghar. Maksudnya seperti apa? Kalau di dalam buku Tauhid kita akan temukan bahwasanya dalil yang pertama ini sama diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Pada saat itu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pribadi yang luar biasa, banyak kemenangan-kemenangan dan kejayaan Islam itu tertoreh dari tangannya, sampai sahabat ini menyebutkan Masya Allah wa ma fa'alta. Ini yang pertama. Jadi ada yang menyebutkan Masya Allah wa ma fa'alta. Ada juga dalil yang menyebutkan Masya Allah wa syi'ta. Apa maksudnya? Ketika ungkapan itu disebutkan oleh para sahabat Masya Allah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma fa'alta, dan apa yang engkau kehendaki, dan apa yang engkau perbuat. Dan yang kedua, dalam riwayat yang lain, Masya Allah wa syi'ta, dengan apa yang Allah kehendaki dan juga kehendakmu, sehingga terjadilah ini kemenangan datang kepada kaum muslimin. Itu contohnya. Nah, kata Rasul SAW, ini adalah tindakan yang terlarang. Ini adalah tindakan yang terlarang. Tidak boleh seperti itu. Maka Rasul SAW mengajarkan bagaimana yang benar. Yang benar itu Masya Allahu summa syi'ta. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian barulah dengan kehendakmu. Nah, ini yang membedakan itu cuman kata wa dan summa, jamaah sekalian. Kalau wa artinya apa? Ini sebanding. Sebanding itu nggak boleh atas kehendak manusia, karena sesungguhnya segala yang terjadi itu sumbernya kehendaknya dari Allah Subhanahu wa taala, baru diikutkan dengan kehendaknya manusia. Maka dari situ di sini summa, kemudian pakainya ini kata Rasulullah SAW seperti ini. Apalagi yang lebih parah apa? Ketika ada ungkapan laula al-kalbu, contoh dalam kitab seperti itu. Laula al-kalbu. Ketika ada orang yang rumahnya itu nggak jadi kemalingan, karena apa? Dia punya anjing. Dia nyebut, kalaulah bukan karena anjing ini, rumah saya ini pasti kemasukan maling. Bayangkan jamaah sekalian, menyebutkan, menyandingkan tentang Masya Allah wa syi'ta saja sudah tidak boleh, apalagi kalau misalkan menyebutkan dan memastikan hati kita menyebutkan seperti itu. Kalaulah bukan si Anu, wah pasti nggak bakal benar nih. Kalaulah bukan karena si ini, nggak bisa nih. Ini adalah perkara yang harus kita pedulikan gitu ya, kita perhatikan seperti itu. Banyak terjadi. Nah, ini karena apa? Ya. Nah, itu kembali lagi. Nah, ini kembali lagi ya. Kalau misalkan seseorang itu menyebutkan atas dasar kebiasaan dan juga kebiasaan apa? Karena ketidaktahuan. Karena sesuatu yang umum, karena sesuatu yang tidak diketahui bahwasanya itu berpengaruh terhadap akidahnya. Nah, bisa jadi ini dimaafkan. Tapi sejauh mana dirinya mengetahui sebetulnya tentang masalah ini? Ada orang yang mungkin sudah mulai tahu ini ungkapan yang kurang leres gitu ya, tapi asa dibiasakan, ada batur gitu. Nah, ini yang salah. Jadi kembali lagi pada pribadi masing-masing. Cuman tentunya itulah dia. Sekarang di zaman sekarang yang benar-benar sudah terbuka gitu ya. Cara kita untuk mencari ilmu teh bukan hanya benar-benar datang ke majelis, bisa juga dengan streaming segala macam. Tentunya harusnya umat Islam itu memiliki pengetahuan mengenai masalah-masalah ini, khususnya tentang tauhid. Nah, ini laula. Kalaulah bukan karena si Anu. Nah, gimana caranya? Tinggal ditambahkan, Pak. Kalau misalkan menyebutkan seperti ini nggak apa-apa. Tapi biiznillah. Tambahkan dengan kata biiznillah. Kalaulah bukan karena Pak Ferry ngehadang maling, ini kayaknya saya udah kemalingan nih di sini nih. Biiznillah. Nah, kalau ditambahkan dengan izin Allah, itu tidak apa-apa. Para ulama memberikan caranya seperti itu. Insya Allah, maka dari itu nyebutkan insya Allah pun ini kan sesuatu yang harus bagi kita ya. Ketika menjanjikan sesuatu harus dengan insya Allah. Rasul ditegur kan ketika menyebutkan sesuatu tanpa dengan insya Allah. Nah, insya Allah pun ini adalah sesuatu yang penting, maka termasuk ini. Nah, jadi kalaulah bukan karena ini biiznillah, alhamdulillah, tambahkan seperti itu. Terima kasih
Bapak sudah memberikan pertolongan kepada saya, alhamdulillah saya ada. Nah, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Kita tambahkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, ternyata orang yang misalkan dia bersumpah tanpa nama Allah ataupun dia menyebutkan laula al-qalb ataupun apa saja tanpa ada sumbernya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kemungkinannya pertama bisa jadi syirik asghar. Kalau apa? Kalau dia masih mengagungkan Allah atau masih menomorsatukan Allah di dalam hatinya. Hati nama henteu mungkir gitu. Dia masuknya asghar. Tapi kalau misalkan hatinya pun dia memungkiri terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menganggap yang lain itu lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, ini masuknya ke dalam syirik akbar. Nah, ini. Jadi setiap syirik asghar itu memiliki peluang sehingga masuk syirik akbar. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Ya, mangga. Sumpah berarti mati gimana? Nah, ya. Nah, harusnya itu dia. Kalau memang kita harus bersumpah itu harus dengan nama Allah itu. Sumpah wallahi, wallahi saya gitunya. Tapi itu dia kebiasaan di kita mah pakainya dengan yang kayak gitunya. Sumpah wani naon kan gitu ya. Nah, dengan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Dan memang ini terjadi di kalangan Arab waktu terdahulu pun sumpah-sumpah yang seperti itu terjadi. Maka dari itu dalam Islam diatur sedemikian rupa sehingga ini bisa terkendali, terarahkan seperti itu. Nah, kalau bisa nah itu dia Pak. Makanya sumpah itu perkara yang agung, perkara yang besar, bukan yang ecek-ecek gitu ya, bukan sebagai lalaban sehari-hari. Gimana Pak? Ya, nah kembali lagi kepada definisi sumpah itu sendiri. Sumpah itu adalah salah satu cara penguatan terhadap objek yang kita bicarakan. Nah, kalau misalkan memang kita merasa itu harus dikuatkan dan penting, ini sisi urgensitasnya itu tinggi, maka kita pakai. Contoh kalau misalkan dia dituduh sebagai maling, dia dituduh sebagai pelaku kejahatan. Nah, di situ barulah seseorang boleh untuk mempertaruhkan harga dirinya dan kebenaran yang dia miliki. Sumpah baru, demi Allah. Walaupun sekarang yang maling juga sering sumpah ya. Seringnya seperti itu ya. Nah, tapi bagi kita itu di saat-saat yang seperti itu. Tapi kalau istri nanya, kemana pulang teh agak telat? Demi Allah, abi mati masjid. Nah, nggak usah gitu juga ya Pak. Nah, jadi pada hal-hal yang memang kita perlu untuk menguatkan gitu. Maka dari itu kan sudah disebutkan Nabi SAW memberikan ciri orang yang banyak bersumpah itu cirinya banyak berbohong katanya gitu. Gampangkan sumpah itu. Tetap, ya betul. Iya. Iya betul kalau di hadapan ini memang harus dicari faktanya. Selanjutnya ini yang khafi. Nah, ini yang khafi ini yang kemarin kita bahas. Ini yang tersembunyi. Yang pertama itu adalah apa? Riya. Ini sudah beres kita bahas. Ketika melakukan sesuatu ada motivasi lain dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu riya. Tapi kalau munafik motivasi ke Allah yang udah enggak ada. Motivasinya hanya manusia, itu munafik. Kalau riya masih ada motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala, cuman terselipi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Ingin dipuji, ingin dilihat orang, seperti itu. Yang kedua, ternyata ada juga ulama yang menyebutkan bahwasanya ketika seseorang menempelkan ibadahnya itu untuk kepentingan dunia, ini pun bisa dikategorikan sebagai syirik asghar. Contohnya apa? Contohnya orang kalau misalkan niat dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia turun ke medan perang, pikirannya apa? Ghanimah. Harta rampasan perang, apa yang nanti dia akan dapatkan ketika kemenangan itu datang. Mikirnya apa? Saya nggak punya apa-apa di rumah. Dah hirup kieu-kieu wae, geus we di jalan Allah kalau menang.
aon gitu segala macam. Ini termasuk. Pamrihnya di nomor dikedepankan itu. Tapi kalau misalkan perkaranya perkara akhirat, ini diperbolehkan jemaah. Contoh berjihad jalan Allah, ingat apa? Mati syahid. Menyelamatkan seseorang gitu gimana? Sumpah palsu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalam kondisi yang terdesak dan darurat. Nah, kalau dalam situasi yang seperti itu, maka ada istilah rukhsah tea. Ada istilah keringanan. Karena menimbang ada unsur darurat. Nah, tapi tengah gampang-gampang sakala kabeh teh bahaya da ieu mah rukhsah teu kunaon ngabohong ge asal darurat. Yang dilihat darurat itu apa? Kalau memang benar si penjajah eta kalau menemui saya itu saya pasti dibunuh, maka ini bisa dipakai. Hatur nuhun Pak Asep. Abdi jadi selamat jadinya, nggak apa-apa karena ini adalah unsur darurat. Salah satu unsur darurat apa? Hifdzun nafsi. Yang disebut dengan kedaruratan itu kalau sudah berhubungan dengan nyawa itu masuk darurat. Babi saja yang haram bisa kita makan karena unsur darurat, menjaga nyawa kita. Kalau nggak makan saat itu dapat sangat dipastikan kita akan mati misalkan. Nah, itu menjadi berubah. Tapi anu teh ini manaon? Babina dibekal, terus di umum teh dibuka kangge perjalanan, kayak dituang deui, disate deui. Nah itu nggak boleh. Jadi bahaya dan darurat kunaon naon nih. Enggak. Hasil dari jualannya ya. Misalkan kemakan uangnya itu diberikan itu masuk haram enggak ya? Itu masuknya luar biasa. Luar biasa ya. Nah, ieu mah menyudutkan anu ieu nu ditarosna ieu mah. Luar biasa ini. Iya, Bapak-bapak sekalian. Nah, ada istilah di dalam kaidah fikih. Ini amrun bisyai'i amrun biwasaili. Nah, kalau ada satu perintah dalam satu perkara itu menunjukkan terhadap, walaupun dia menunjukkan hanya kepada jalannya sendiri, maka dihukumi sama. Contoh, ada barang haram, kita jual barang haram itu, kita tidak makan, tapi dapat uangnya. Itu jalan dapat uang dari mana? Dari barang yang haram, maka uangnya pun bisa dimasukkan ke dalam status haram. Karena yang dijual itu haram. Kalau niatnya baik untuk konsumsi dikasihkan. Ibadah sah itu Pak. Ibadah sah itu ya. Ibadah itu bisa sah. Pertama kalau niatnya baik, niatnya lurus. Niatnya mah sah ibadah dikakein selengkeun ka masjid. Tapi perbuatannya atau jalannya itu salah. Maka ini ibadah ini dikategorikan batal. Mohon. Sekarang kalau sumpah demi Allah, demi Quran segala macam, tapi ngaco. Wah, ini berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di dalam sumpahnya itu dia tidak memberikan syarat-syarat khusus. Kalau nanti saya melanggar, saya rela untuk digantung. Misalkan ya. Kalau saya rela untuk dipancung misalkan. Nah, kalau misalkan tidak ada syarat-syarat itu, nah, maka dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-89 kalau tidak salah, di situ memberikan isyarat. Kalau misalkan ada orang yang tidak membenarkan atau melakukan sumpah palsu, ya, maka satu Pak, ada kifaratnya. Penebusan dosanya itu satu, dia harus memberikan makan fakir miskin sebanyak 10 orang kalau tidak salah ya. Ataupun bisa tidak memberi makan, memberikan pakaian, mendermakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Yang kedua itu memerdekakan hamba sahaya. Dan yang ketiga, kalau ini tidak bisa, barulah ada rukhsahnya. Rukhsahnya dengan saum. Saumnya berapa lama? 3 hari berturut-turut.
Ini salah satu kifaratnya di hadapan untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau misalkan ada orang udah kifarat tapi hatinya masih sebetulnya tidak rela dengan hal itu, atau dia membenarkan terhadap tindakan ngaconya untuk menyalahi sumpahnya, berarti itu lebih dahsyat lagi. 89 kalau tidak salah dicek, Pak. Betul? Ya. Nah, ini mengenai sumpahnya. Jadi makanya Bapak-bapak sekalian jangan mudah untuk bersumpah. Bahkan Nabi SAW mengisyaratkan orang yang banyak bersumpah itu tandanya orang yang suka berdusta, gampangkeun. Sumpah terus. Padahal sumpah ini adalah perkara yang penting dalam Islam, sesuatu yang perkara yang besar. Tapi sumpah itu dibedakan juga, Pak. Sumpah itu ada yang masuk kategori lago, ada yang mu'akkad. Kalau tidak salah ini, kalau lagu teh apa? Iya mah hare-hare. Maksudnya dia tidak benar-benar dengan sumpahnya, heureuy gitu maksudnya. Demi Allah di rumah saya mah. Demi Allah saya mah. Demi Allah kamari mah. Demi Allah. Mau ngomong naon teh demi Allah ya demi Allah. Dan ini yang ditafsirkan, yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat apa yang dimaksud dengan sumpah-sumpah yang seperti ini, ketika seperti kebiasaannya orang-orang Arab zaman dulu yang sering menyebutkan wallahi, 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 wallahi. Ketika dia menyalahi sumpahnya, tidak diberikan kifarat. Da ieu mah heureuy teh. Tapi kalau benar-benar disumpah di hadapan orang dan itu sesuatu yang terikat dengan hati, benar-benar keheureuyan, maka kifarat ini berlaku ketika dia menyalahi sumpahnya. Sumpahnya palsu atau bohong berarti ini kifaratnya. Tapi kalau ini enggak. Nah, cuman itu kalau banyak bersumpah diindikasikan orang yang gampang untuk berdusta. Allahu a'lam bishawab. Barangkali itu jamaah sekalian, apabila nanti ada pertanyaan lagi bisa ditampung dulu, insyaallah kita diskusikan lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup saja pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.